Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya anak sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Malik pada pelajaran pembahasan fikih ya. Bagian C. Nah, sebelumnya kita baca Al-Fatihah 2 kali seperti biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ya lihat bukunya halaman 44. Pada halaman 44 kita bagian C, kita bahas 1. Jelaskan pengertian binatang haram. Apa itu binatang haram? Yang dikatakan binatang haram yaitu lihat di halaman 31 ya. Binatang haram adalah semua binatang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimakan dagingnya ya. Binatang haram adalah binatang ya, semua binatang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimakan dagingnya ya. Binatang haram biasanya di sini dijelaskan A, yang diperintahkan membunuhnya tuh, seperti tikus, ular dan burung gagak itu dilarang, diharamkan untuk dimakan, dan binatang tersebut diperintahkan untuk membunuhnya. Kemudian ada juga B, yang dilarang membunuhnya. Seperti kita tidak boleh membunuh binatang tersebut. Apa itu? Seperti tawon, semut, dan burung hudhud ya. Nggak tahu Pak Malik jenisnya burung hudhud gimana ya. Ya nggak boleh dibunuh. Nah, terus terutama apalagi dimakan, dikonsumsi gitu ya. Kemudian yang C juga ada binatang yang bertaring, yang berkuku tajam. Nah, itu haram dimakan juga, binatang haram. Seperti anjing, harimau, dan gajah. Kemudian binatang yang najis dan berbahaya bagi tubuh. Ya, tadi seperti anjing dan babi. Itu berbahaya ya untuk tubuh kita. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 ciri minuman keras yang kalian ketahui. Ya, ciri minuman keras. Minuman keras itu minuman yang jelek. Semua minuman yang jelek, menjijikkan, dan membawa madarat bagi tubuh manusia. Ya, seperti khamar, narkotika, ganja, dan semua minuman yang beralkohol hukumnya haram, baik dikonsumsinya sedikit ya, apalagi banyak ya, bisa merusak tubuh dan pikiran kita. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Terjemahkan lafal al-haramu ma harramallahu fi kitabih ya. Al-haramu yang diharamkan, apa-apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya. Yaitu haram itu apa-apa yang sudah Allah haramkan di dalam kitab Al-Quran. Seperti apa?
darah, ya, khinzir, daging babi, itu ada, ya. Sudah, ya, itu terjemahan lafal al-haramu ma harramallahu fi kitabi. Keempat, apa penjelasan kata at-thayyibat atau rezeki menurut ulama Ali As-Sabuni? Ya. Menurut ulama Ali As-Sabuni, penjelasan kata at-thayyibat atau rezeki yang baik adalah semua rezeki yang halal. Cukup itu saja, ya. Semua rezeki yang halal, itu menurut ulama Ali As-Sabuni tentang at-thayyibat. Lanjut ke pertanyaan kelima. Tuliskan hadis yang menerangkan halalnya bangkai ikan dan belalang. Hadis tentang bangkai ikan dan belalang. Halalnya bangkai ikan dan belalang yaitu uhillat lana maitatani al-hutu wal jaradu, rawahu Ibnu Majah. Dihalalkan bagi kami, ya, bagi kalian, bagi manusia, maitatani, dua mayit, dua bangkai, yaitu al-hutu wal jarad, ikan dan belalang. Kemudian yang keenam, apa maksud dari ayat Al-Quran? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maksudnya adalah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Jadi kita nggak boleh merusak diri kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram tersebut, ya. Lanjut 7, sebutkan 3 contoh minuman yang berbahaya atau mudarat bagi kesehatan manusia, ya. 3 contoh minuman, Pak Malik belum tahu tuh minuman jenis-jenis apa saja, ya. Ya, yang jelas di minuman tersebut mengandung alkohol, ya, segala yang merusak tubuh kita, ya, khamar, terus segala yang memabukkan. Ya, hati-hati, ya, apalagi sekarang banyak oplosan-oplosan, ya, karena ingin murah, karena kan minuman-minuman tersebut mahal harganya, ya, di atas 300.000, ya, itu. Kemudian yang nomor 8, minuman keras merupakan perbuatan setan. Apa maksud setan dengan minuman keras? Sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat 90-91. Ya. Minuman keras tersebut dapat merusakkan tubuh kita dan menciptakan permusuhan, ya, bagi manusia, ya. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu manusia, kita semua, dan menghalang-halangi kita manusia atau kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran surah Al-Maidah ayat 90-91. Kemudian yang 9, sebutkan 3 contoh binatang haram apabila dimakan dagingnya yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ya, binatang haram. Surah Al-Maidah ayat 3. Ya, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, ya, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ya, pernah Pak Malik ceritakan, misalnya ketabrak, hewan tersebut ketabrak, kemudian masih ada nyawanya sedikit, ya, kamu segera sembelih, Bismillah, ya Allah Akbar. Nah, disitulah jadi halal, ya. Kemudian dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Tuh, ya, biasanya, ya, karena berhala, tahu sendiri berhala itu tidak memakan, ya, benda mati,
ya akhirnya diberikan ke orang, dimakan sama manusia, itu binatang tersebut haram. Ya. 10. Mencerminkan keadaan keimanan yang bagaimanakah orang yang suka mengkonsumsi makanan dan minuman haram tersebut. Ya, keimanannya bagaimana nih ya? Wah, banyak sekali nih ya. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah ya. Tidak ada keberkahan dalam dirinya, akan membentuk sifat-sifat syaitoniah seperti suka marah, berbohong, berkhianat, susah menerima ilmu kebenaran, badannya tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Demikian sampai situ anak-anak sekalian. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.